tas, kain sekian setel, atau ama-ama yang ikut, ayah-ayah yang ikut yang berumur ndak 40 lagi, 50 ke atas. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan segulung godang. Ya joleh kan. Untuk apa kain kapan? Jangan itu diremehkan itu. Kita mati selama ini Bapak dan Ibu, ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada warga kita meninggal, itu kain kapan iuran yang 2000 sebulan itu Pak. Coba, belum tentu semuanya orang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat yang mewakili Bapak Lurah, seluruh jajaran kepemerintahannya, seluruh komponen panitia, pengurus masjid, pembina, penasehat, serta para buya-buya kami, para imam, para khatib, para bilal, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, anak-anak kita sama sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, awal pembukaan pengajian kita di masjid ini mungkin sudah lama tertunda disebabkan sesuatu hal yang disebut dengan COVID. Mudah-mudahan diawali dengan pembukaan ini, seterusnya mudah-mudahan bertambah meriah, tambah ceria, tambah ramai, dan Allah berikan kita kesabaran dan kekuatan yang selama ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebuah hadis mengatakan Bapak dan Ibu, kita coba bahas menjelang Isya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Jadi awak rindu ingin ke masjid. Lataroga awak ingin ke masjid. Lataroga awak berjamaah. Dah kepengen kita sama-sama duduk kayak begini. Kiranya lebih rindu surga kepada orang-orang yang 4 golongan. Kayak apa rindunya itu Ustaz? Begini. Kita orang tua punya anak merantau di negeri orang. Tidak dapat balik-balik. Kiranya tadi dianggap puasa Ramadan terakhir, malam ini malam takbiran. Sore tadi orang mundar-mandir di kampung halaman. Nampaklah anak orang. Yung, tidak jumpa sama anak saya Yung, tidak balik. Katanya balik mak, katanya balik pak. Tu yo de Yung, tak nampak de Yung. Bodobuk-dobuk hati amak juaya, rindu kepada anak.
Datang lagi mundar-mandir kawan akrab anak. Yung, kapan mau balik Yung? Tadi mak 3 jam yang lalu. Lepas suruh anak ambo. Lai mak katanya pulang. Pindah ju tiba-tiba. Kira-kira ba'da maghrib kayak begini, takbiran sudah terdengar di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai tetesan air mata yang disebut kerinduan kepada anak. Mulai. Anak ndak jo tiba-tiba. Sampai jam 10 malam, raso-raso tadonga kotok pintu. Raso-raso tadonga jo. Itu angan-angan dari amak. Rasokan, Assalamualaikum. Raso anak katibo. Kenapa rasa kayak begitu timbul? Nyo amak la taroga ke anak. La rindu kepada anak. Lebih lagi rindu sorga kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Daripada membahas awak heboh-heboh pendapat itu, inyak-inyak awak masuk sarugo je lah awak. Biarlah orang awak-awak dia kan ni kau nam bid'ah, ni kau salafi, ni kau wahabi, ni kau muhammadiyah, ni kau tarbiyah. Biarlah dibahas dia inyo bagian inyo pula. Awak masuk sarugo je lah. Setuju benar? Masuk sarugo je awak cai. Talil Quran. Yang dirindukan oleh surga itu orang yang suka baca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat. Obat bagi siapa? Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Ada dulu orang tak beriman tapi tergetar hatinya Pak. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahil. Rasulullah baca Al-Quran. Tak tahan Abu Lahab, Abu Jahil ngintip-ngintip. Akhirnya bajonji Abu Lahab, Abu Jahil. Bang. Abang jangan donga-donga aja Muhammad baca Quran bang. Beko tadoyuat tiawak beko bang. Tasangkui atiwak. Beko masuk lawak ke golongan inyo. Malu sama anggota awak beko bang. Nyoba suawak Abu Lahab Abu Jahil itu kalau bahasa awak apa namanya, tinggi hati atau apa nama sodo bahasa sikonya tu. Pokoknya ndak mau rendah dari orang, jangan sama lah, jangan rendah sama je ndak mau dah. Nak meninggi dari orang. Apa bahasa awak tu? Onge. Onge bahasa siko bah onge. Bahasa awak kok kayo onge. Nah, ndak mau tergilas. Akhirnya janji, bang. Awak 2 minggu jendonga-donga Muhammad baca Quran. Jadi. Setuju. Tos. Jadi tos ndak kini, ya pakai lihat dulu gitu. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahil 3 hari 3 malam tak mendengar suara Al-Quran dari Rasulullah, tak tahan. Mulailah Abu Lahab dari sudut situ. Masawaknya, ya sekondok-sekondok lah masawak. Itu doang sekondok-sekondoknya Pak. Lainnya ya. Okey lah, nyelinap lah. Datang lo dari sudut situ Abu Jahil. Tak tahan ingin mendengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran. Akhirnya nengok apa so di sudut itu. Mengapa abang? Mengapa bang? Jujur menyebut tidak tahan dan ingin mendengar Muhammad baca Al-Quran. Abu Lahab dopak Abu Jahil itu. Tapi kalau kini lain pula. Kalau ada orang baca Al-Quran sampai 10 malam, 11 malam, sampai jam 12 malam, baca pakai mikrofon. Bongi wang Pak. Hoi, aladu, malam ayalah, lolok kami. Kira-kira Pak Mano dan onge Abu Lahab dahulu jo Abu Lahab gini. Onge tadi Pak ya. Coba. Ada kadang-kadang dilemparnya musaji, ada kadang-kadang dilemparnya musola, dilemparnya jo batu. Aladu. Padahal
Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Zadathum imana. Kalau orang beriman itu terdengar suara Al-Quran, zadat ziyadah, bertambah imannya pak, bangga terhatinya. Tapi makanya kalau kini kalau ada musabaqatil watil Quran membeludak orang pak, membeludak penuh. Tapi malam pembukaan aja nya. Sampai-sampai kursi ndak tahu ndak ada tempat duduk leh. Atau enggak ada tionda, atau enggak ada tobyong segala macam. Nanti datang musabaqahnya itulah sudah pembukaan, besoknya mulai perlombaan. Dewan Hakim peserta ofisial itu aja nya pak. Padahal Al-Quran Masya Allah, alasan Quran kalamullah yastami'u ya ibadallah. Al-Quran adalah kalam Allah. Mendengarkan, jangankan membaca, mendengarkannya saja ibadah di sisi Allah. Dulu ya ambo takona ambo kan orang lama, orang kampung ambo pak, orang kampung ambo rasa apa-apa jo mak-mak yang hadir ke orang kampung jo dulunya ke gaya kota. Iya Pak Ustaz. Oke, dulu di kampung kami, saya rasa di kampung amak dan bapak ibu pemuda remaja sama. Jam 10 malam, jam 11 malam, dulu di kampung-kampung tu rumah ndak godang-godang macam kini koci-koci. Tapi jam 10 malam, jam 11 malam terdengar mak-mak baca Al-Quran, nenek-nenek baca Al-Quran. Terdengar. Ndak ada pakai lampu listrik kayak begini, lampu togo aja nya Pak. Terdengar nenek-nenek baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi malakun. Itu irama waktu itu. Apalagi di kampung abang saya, Bang Herman ini di daerah Pasir tuh ya. Apalagi. Itulah. Kadang-kadang mak-mak tuh baca Yasin, wirid kayak naik rumah, atau ada umpamanya hajat dan niat. Tanpa tengok surah Al-Quran tuh Yasin tuh hafal Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu irama waktu itu. Nah, macam imam tadi luar biasa. Dipadunya suara Imam Huzaifah, Imam Bandar Balila, ada juga iramanya tadi Syekh Abdul Rahman Sudes. Masya Allah. Ada juga iramanya diambil suara Muammar. Dulu ndak ada kayak gitu. Makanya ama dulu nenek dulu. Udah berumur 70, berumur 80 tanpa kacamata. Orang matonya nengok Al-Quran. Begitu. Kini awak buka diri awak. Sejauh mana baru awak mencintai dan membaca Al-Quran? Tak usah mengamalkan dulu sama ayah, membaca gitu. Membeli HP, tolok dawak 2 juta, 4 juta, 6 juta. Yang mungkin yang tidak mau kalah, ongeh bak kata ayah mu tadi, 2 boleh juta. Ancak ni gua, ancak gua. Al-Quran yang 80.000, Al-Quran yang 40.000, tak tahu ni dah Pak. Coba beli pula Al-Quran yang kita cintai, nak godang, nak koci, nak pakai terjemah, nak ilmu tajwid, dah lengkap zaman sekarang. Beli satu yang kita cintai, mungkin 1.500.000 baca. Coba. Karena Al-Quran adalah obat bagi kita. Cobalah nanti. Al-Quran, apa yang kita buat dalam dunia ini? Kalau ingin masuk surga, salah satu surga rindu kepada talil Quran. Orang suka baca Al-Quran. Makanya potang manangi-nangi tanggung ambo bapak dan ibu ketika pelaksanaan Olimpiade dapat bulu tangkis kan, dapat juara dunia kita kan. Ada beberapa orang hadiahnya ada mobil, ada rumah, deposito segala macam. Tidak tak sambui de kawan itu hadiah, tapi baca Al-Quran. Coba besok diadakan pemuda remaja Masjid Mutakin saya. Masjid Mutakin diadakan musabaqah tilawatil Quran karena ini masjid paripurna. Musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa umur 40 sampai 70. Hadiahnya umroh.
aja lah. A'udzu billah. Ya, biarlah macam itu, goyang aja lah, hampai aja lah. Hadiahnya umroh. Nah, kalau hadiahnya buku PT 150.000. Robahlah image seperti itu atau pemikiran. Robahlah. Besok anak-anak kita nih coba. Hadiahnya apa? Tas, kain sekian setel, atau ama-ama yang ikut, ayah-ayah yang ikut yang berumur ndak 40 lagi, 50 ke atas. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan segulung odang. Ya joleh kan. Untuk apa kain kapan? Jangan itu diremehkan itu. Kita mati selama ini Bapak dan Ibu, ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada warga kita meninggal, itu kain kapan iuran yang 2.000 sebulan itu Pak. Coba. Belum tentu semuanya orang ikhlas. Awak ketika diminta di Pak RT itu ada apa, ada petugas itu enggak mau bayar. Ketika mati, mana kain kapan, mana kain kapan, mana kain kapan ya. Kini dapat hadiah ada segulung gadang. Ndak perlu minta aja kabel SKM ni kan. Itu je gulung lah. Orang biasa 3 lapis buat 5, orang biasa 5 buat 7. Kan gitu. Buat hadiahnya kain kapan. Jadi orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang suka baca Al-Quran. Ustaz, saya nak pandai baca Al-Quran. Okey, bangun tempat orang belajar Al-Quran. Bangun tempat orang belajar Al-Quran. Dulu awak kau mengaji di surau di kampung. Ambo masih ingat tu Pak. Dulu mengija kayak di Sumatera Barat. Alif date a, alif bawa i, alif dapan u, a i u, ba date ba, bawa bi, ba dapan bu, babi bu. Macam itu dulu Pak. Tempat. Oh, tiba perkara solat, membaca perkara solat. Kalau kami hari Minggu, karena di Kampa itu dulu pasarnya liburnya hari Minggu. Mungkin tempat lain ada hari Rabu, ada Senin, ada hari Kamis, macam-macam. Itu di surau sampai belajar semayang itu. Sholli fardal maghrib salasa rakaatin ala lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mandang kabirau, akabirau walham. Bangun tempatnya itu. Kita tidak pandai. Bangun tempat. Oh, sudah ada tempatnya Pak Ustaz. Okey, tidak apa-apa. Bayar orang yang mengajar Al-Quran. Bayu yang mengajinya. Berapa orang gurunya berlima, bertiga, berompek. Saya tak pandai baca Quran. Saya tak bisa bangunnya tempat Al-Quran. Tapi saya gaji guru membaca, mengajar Al-Quran. Coba. Saya Pak Lurah, Pak Camat. Kalau dipanggillah saya oleh Pak Wali, oleh Pak Firdaus. Kariman. Ya Pak Wali. Oh, angkala doktor. Iya. S3 tu sa pilih ada mana ang yang ngamu jadi dosen, guru SMA, guru kepala SMA, kepala SMP, atau guru TK, atau guru MDA. Kalau ditawar ambo mak dan ayah, saya memilih guru TK. Loh, mak guru TK le Pak. Masuknya 8 pulangnya 10, 2 jamnya Pak. Modalnya satunya madol balonku ada 5, meletus pulang le Pak. Yuk anak-anak, kita istirahat ya anak-anak. Ya Bu Guru, sebelum istirahat kita makan kuenya. Buka kuenya, buka kuenya. Anak-anak buka kue. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa hari ini dipimpin kawan kita si Aleh. Allahumma balik lana fima lojaktana. Pawi konyang kain dapat 3 setel setahun, gajinya 1.500.000 Pak. Coba. Itu guru TK. Belum lagi peraun-raun, makanya guru TK itu terompahnya 10 senti tinggi Pak. Gaya apa ke tas kocek. Atas 350. Bau tang lah Pak. Oh, nak ketik gaya tu. Dosen aja dia ada gaya gitu. Ya itulah. Tapi kalau guru mengaji, oh entahlah, togang wejio ko Pak, to wejio ko Urat lehernya ada tegang. Hei, jangan ribut. Hei, baca gaji. Hei, yang apa itu? Habis Pak.
Gajinya 150 sebulannya Pak. Lah 3 bulan lo tak baju-baju dia pengurus lo Pak. Allahu Akbar. Sekarang mindset itu kita robah. Saya akan gaji guru yang mengajar Al-Quran ya Allah. Saya tak pandai baca Al-Quran. Saya hanya terbata-bata ya Allah. Tak seindah orang banyak ya Allah. Tapi gurunya saya gaji. Paling kurang satu orang itu 500. Cobalah. Kapan perlu yang kaya-kaya, yang punya kemampuan, sawit sampai 10 hektar, rumah kos ada 17 pintu, rental auto ada pula 5, deposito ada tengah 1 miliar 500 juta. Saya tahun ini akan berniat mengumrohkan guru mengajar Al-Quran. Coba. Saya ndak usah buat masjid, buat suraunya ndak bisa Ustaz, menggaji gurunya ndak usah Ustaz. Oke, beli Al-Quran, beli Al-Quran. Saya antarkan Al-Quran, saya wakafkan untuk anak-anak mengaji. Ndak di siko di situ, ndak di situ di siko, ndak di kampung halaman awak. Tapi tengok dulu sama ayah, pemuda remaja. Kalau di tempat itu Al-Quran ancak-ancak tersusun itu bagus-bagus, ajan wakaf jule tando jarang dibaca. Bila cabik-cabik nak doba kulit nak doba baju lai, tinggalan sinan tano berabui-rabui orang membacanya tu. Itu aja kodenya. Itu satu. Orang yang dirindukan oleh surga, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga dalam sebuah hadis itu, wahafizul lisan. Hafazo yuhafizu hafiz, orang yang memelihara lidahnya. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, banyak orang baik, tapi lidahnya tidak terkontrol. Selalu menyalahkan si anu, selalu memfitnah si anu, selalu menyalahkan golongan itu. Orang yang baik tidak, orang yang menjaga lidahnya. Kalau maknakan di dalam ilmu tasawuf, orang yang menjaga lidah adalah orang wakasiruz zikir, orang yang banyak zikir. Maka orang zikir itu lebih baik diam daripada cakap. Tak usah bercakap kalau tak punya kepentingan dan tidak bermakna. Begitu orang-orang dulu. Makanya atuk-atuk kita dulu, makanya saya mohon maaf tadi saya contohkan kampung abang saya ini Pak Herman di daerah sana itu Rohul. Itu dikenal dengan 1000 suluh. Orang-orang tua kita dulu hebat. Memang jam 10, jam 11 amak baca Al-Quran, nenek baca Al-Quran, mak dah ikut. Memang dah ikut, ayah atuk dah ikut waktu itu. Dia berangkat ke sungai cari ikan, bawa jala, bawa pukat, bawa kail. Tapi bangun kita jam 1 malam, bangun kita jam 2 malam, terdengar lisan sang atuk itu, sang ayah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bangun kita jam 3, terdengar juga lagi suara atuk itu. Bangun kita jam 4 subuh, terdengar juga suara ayah atuk itu lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5 subuh, terdengar juga atuk tu lagi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mungkin makrifatnya sudah sampai. Cobalah. Apapun yang datang tak dari saunya, la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Allah akan membantu kita. Datang apa namanya tu dulu sook bahasa kampung awak sook. Kalau bahasa kini kau banjir ya. Banjir. Tenggelam rumah 1,5 meter dulu itu. Tak ada apa-apa. Gini-gini aja jalan dalam rumah tu. Ada batang pisang main dengan lenggok aja di luar kau ditobang, itu dia bui. Ada pangu kambing mudo itu kan, ada jilek tu Allah sahab. Aman Pak Dada hari Bahibuk 4 hari 4 malam tenggelam kampung itu, dah ada bantuan dari kepala desa. Masuk ke 5 hari baru lalu sampan kepala desa mana lo. Ada pula bantuan cik rumah, cik supermi, cik rumah, cik supermi. Coba bayangkan dalam rumah awak beradik kakak beronam, ayah jo amak berdua 8. Cik supermi dapatnya Pak. Ono-ono aja ayah awak dahnya.
Dimasak je dia amak awak yang congok dapat 3 sendok, yang tidak congok tinggal airnya je lah. Masih ingat mana? Ini nak terendam aja sedikit di sini heboh-heboh tu. Dapat bantuan itu. Telur ayam 1 papan, tambah lagi beras 10 kilo, tambah lagi minyak, tambah lagi susu, tambah lagi ini. Apa cokak je lah. 3 jamnya nak suri ayam lah. Entahlah. Kenapa itu Pak Ustaz? Orang dulu bukan dunia yang ia cari, dunia hanya tempat perjalanan hidup, maka ia isi hidupnya dengan zikir. Zikir. Makanya dulu-dulu 2019 kan sudah saya sampaikan melalui YouTube, melalui pengajian, hilangnya COVID itu dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan solawat, dengan berdoa. Dihadang saya, dipanggil saya. Ya, memang begitu Pak. Awal-awal kita buat sesuatu itu banyak orang kita bilang gila. Imam Al-Ghazali dulu dibilang orang gila itu. Apa yang dibuat macam-macam. Tapi akhirnya orang mengerti dengan ilmu beliau. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak ada obat yang jitu, tatmainnal qalb, untuk menenangkan jiwa dan hati kita itu. Wa kasiru zikir, banyak zikir, pelihara lidah. Mohon maaf, bacalah dari dalam apa tu, tengoklah dapat kena sekarang itu dalam YouTube, masya Allah, bacokak dan sianu bacokak, ikon bacokak, ikon yang diadu, ikon yang hinyak, ikon yang salah, ikon. Siapa yang benar? Sampai kapan dunia ini seperti itu? Atau usah awak ibu situ, awak buat ajalah diri awak. Nyawa yang hadir kau saya tengok ni bapak dan ibu, ada lah 60 lebih kurang umurnya. 60 tu tak lama dapat berakik tu. Bu, tengok wajah kawan kiri kanan, ada yang pucet-pucet tanggung, tak lama tu lah. Apa guna bertongkar-tongkar? Yang biasa baca Al-Quran, one day one juz, 1 hari 1 juz. Oh, tak biasa zikir Pak Ustaz, saya besok, bolehlah kalau besok dipandang-pandang, renungkan mata, pikirnya, ya Allah, anak saya ada 3 besok, siapalah besok kalau sudah saya menutup mata, ya Allah, sudah terlipat tangan di atas dada, engkau panggil aku ke hadipan engkau, ya Allah, siapalah anak ambo yang baca Quran untuk ambo besok, siapalah anak kabar zikir hadiah Fatihah untuk ambo besok. Tak nampak gambarnya dah Pak. Yang godang balagu ayam kojonyo. Adik itu main domino tiap malam, jam 2 baru dah pulang. Ada yang padusinya, entahlah. Padusi kini lain loh Pak. Tak sama Aminah dulu juga Aminah kini dah. Kok amak-amak kok Aminah dulu kok. Apa bedanya Ustaz? Kalau Aminah dulu tak mau keluar rumah, kalau Aminah kini tak mau tinggal. Mau tengok jam 5 sore dah sebanyak-banyak Aminah tepi jalan. Sampai kan jam 10 malam ada juga Aminah tu. Apa yang kita cari dalam ini? Ingin tenang, ingin aman, banyak zikir. Coba. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah zikir. Tidak ada hinggaannya Pak. Tidak ada hinggaannya. Cuba sengaja, ya Allah, ambokan berzikir tiap malam 1 jam sebelum sampai sejam, dan tindakan ba'aliyah daripada tompek duduk. Kenapa kita nonton televisi sanggup 3 jam sepak bola? Kenapa kita Islam duduk di warung nengok main orang domino sanggup duduk 2 jam 3 jam? Kenapa berzikir nak sanggup setengah jam dan 1 jam? Padahal itulah yang untuk awak, bukan untuk orang lain, untuk awak. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga, siapa orangnya? Silaturrahim, orang yang akur di dalam hidup, ramah tamah, tegur sapa, tengok menengok, jenguk menjenguk, bantu membantu. Oh, kita ibadat rajin, bagus. Haji tiap tahun mantap. Umrah tiap bulan iya. Solat 5 waktu ke masjid iya. Baca Al-Quran ada, bagus. Zikir ada, iya. Tapi tidak belok-elok juang dah Pak. Kata Rasul, la yadkhulu jannah qati'ur rahim.
Tindakan masuk sarugo orang yang memutuskan silaturahim. Ada sekolah kadang-kadang awak banyak konai. Elok wak jo binyi, jo mintua ndak elok. Elok jo mintua, jo amak kontan ndak elok. Jo amak ndak belok elok, la ilaha illallah. Coba. Itu kesesatan dan penyesalan dunia akhirat kalau orang ndak belok elok jo amak jo ayah. Takkan ada hidup senang aman di dunia, jangankan di akhirat, kalau tidak ada redha dari orang tua. Sehingga Rasul menyampaikan ridallahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Redha mak ayah awak dulu hidup dalam hutan belantara, membesarkan awak, bertanam padi, bertanam palawijanya di situ, bertanam jagung, bertanam ubi. Redha mak ayah dulu hidup dalam kebun yang dulu kalambunya lah tombok-tombok, badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Ada mak ayah awak hidup dalam sungai, mencari lauk, batu kau lauk jual bawe supaya awak makan juga, supaya sekolah juga. Kini ama ayah tu lah bongkok, kini ama ayah tu lah menggigil. Kini mak ayah tu sudah kusuk kasai. Sekarang mak ayah tu tidak ada lagi. Sejauh mana baru kita berbuat baik kepada ibu dan ayah? Makanya bapak dan ibu, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang banyak silaturahim. Mak dan ayah akur, senangi hati orang tua. Oh, kawan-kawan saya yang masih kuliah, gimana cara menyenangi hati orang tua Pak Ustaz? Rajin kuliah, rajin solat. Mak dan ayah, bapak dan ibu tak pernah minta balas jasa. Yong, godang waang besok ya yong. Tak pernah. Ni mohon maaf, ni contoh. Makanya wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Awak dulu pulang mak dari hutan belantara, pulang mak dari dalam kebun, pulang mak dari dalam sungai itu, badan-badan benjol-benjol gigit nyamuk. Muntan talapa. Tiba di rumah awak dan dipogang dia amak. Lelok ya nak yo, copek godang yo. Jangan malawan esok dah. Sonangkan nanti amak ayah sok mo. Tapi waktu tu barumu awak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di duduk mak awak. Tapi kalau contoh kau jago lolok nak tolok mai hidu boleh pak. Lah baik tahun. Tapi makanya itulah kata buya kita, kata tuan guru awak Buya Abdul Somad, jangan awak menganggap diri awak kogodang dak ke amak juaya. Raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi. Hormat uang bersama awak, baliklah ke kampung mak dan ayah, rekan pemuda remaja. Duduk dah ke amak, buyung jo panggilan awak nyoba. Aku nak elok elok laki bini. Ajo amak ndak elok jo amak jo mintua ndak elok. Mintua itu sama hukumnya dengan mak kontan. Mertua laki-laki dengan ayah kita kontan sama. Mak kontan sama-sama mertua perempuan sama. Mana samanya Ustaz? Satu, tidak batal wudu mertua sama anak. Amak sama anak tidak batal wudu. Yang kedua, cerai tidak cerai kita besok dengan anaknya. Ingin kita menikah dengan mertua, haram hukumnya. Kena sama menikah jo amak kontan, haram hukumnya. Walaupun cerai awak jo anaknya, anak mintu tu tetap amak awak salamonya pak. Iko lun cerai lah bercokak. Dan kadang-kadang mintu lah nan celako kadang-kadang pak. Bapun cara awak cerai, tu mintu awak ada lah pak. Ada mintu nan sayang pada amak awak lah. Ada lah mintu celako, bapun cara awak cerai. Amu je kau lelaki kau macam itu, amu kau lelaki macam itu. Cinta yang alau dari rumah tu, alau lah. Aduh lah mintu lah macam itu pak. Amu kalau dapat lah mintu macam itu, ndak perlu dia sual alau dah. Tahu bang je dapat seorang ni pak. Ngontino semuanya kau. Wo. Syukurlah bini dan mintu lah pernah macam itu lah. Bini aja tadi tanya bang mana bang Miri, itu simpang panamnya. Copek pulang bang deh. Apa ninggin macam itu, kau ada orang lain kau nak malu dia orang mau nambah. Sorry bro. Jangan sampai tak elok dengan mak dan mertua, sama hukumnya.
Oh, solat ada, baca Quran ada, segala ada, bagus memang. Jangan dikotori. Gimana? Jangan sampai tak akur dengan tetangga. Awak kadang-kadang itulah bak solat rajin ke masjid, rajin Al-Quran rajin, tapi dia tetangga tak boleh elok no. Gara-gara hanya sebutir telur ayam saya ibu matwi, saya tak boleh elok lah 3 tahunnya. Itu di kampung kami loh Pak. Merasa kalau di Siko lebih parah dari itu nih Pak. Iya bunda, yang iyo naninda. Coba baca diri kita ini siapa Bapak dan Ibu, apa yang awak sombongkan. Coba, siapapun kita pasti butuh orang lain. Oh imam butuh makmum. Kalau tidak ada makmum nang apa imam longangnya tuh. Makmum pasti butuh imam. Sama-sama mengerti, imam mengerti, makmum mengerti. Makanya imam tu sab, luruskan dan dirapatkan. Itu tanda mengerti. Imam tu menengok awak di belakang. Yang di belakang kau mukimin atau musafir, orang-orang kampung atau orang-orang anak muda. Kau ditengoknya itu. Kalau ada imam awak kau, lah joleh awak musafir banyak, lah joleh nanti tua banyak dihampai juga panjang imam ayat dibaca dia tu. Esok dah jemaah nak mau datang sakit hati sama imam dah. Dah imam sih kau dikak. Ya tu contoh akur kita. Tu gimana kita dalam Rasulullah, coba tengok apa resep Rasulullah, tak ada bencinya usahaan. Padahal Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan dan lain-lain macam-macam terhadap Rasul. Nanti baiat lah, yang dihujat lah, yang dilempar dengan kotoran onta lah, yang diludahi lah, segala macam. Tapi Rasulullah kok bisa itu Ustaz? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Resep Nabi Muhammad itu lapang dado. Kau dan awak belajar, awak lapang dado. Biarlah uang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah uang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Lapang dado ajalah. Lapang dado ajalah. Kalau lapang dada, insya Allah Allah Ta'ala bimbing orang itu kepada jalan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kalau kusuk kasak, banyak tak baca, banyak dosa yang tipu. Banyak tak baca, banyak dosa yang tipu. Akur kita dalam masyarakat, patut ditengok, patut dijenguk. Kalau awak akur dalam masyarakat, insya Allah la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah mudahkan rezeki, urusan dipermudah, urusan dipersenangkan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah datangkan rezeki bagi orang-orang yang akur dalam hidup. Contoh, mohon maaf misalnya, ini abang, ini adik, ini Pak Imam kakak, ini abang, anak ambo sunat Rasul, kata kakak, jangan risau pula leh, ambo biar ambo tanggung, biar kau ke bidan, kau ke dokter, kau ke dukun, kau seluruhnya, biar ambo bayar. Kata adik, ambo nak ada punya apa-apa dah bang, bila air kotak aja lah, berapa kotak, biar ambo tanggung. Kata abang mereka, Pak Imam, nak macam itu dah dek, nak macam itu dah. Biarlah ambo, ia seluruh kue juga kakak mereka, biar ambo tanggung. Kata abang mereka, nak jadi salah, lapik ada di rumahnya, ambo bawa mereka sesuatu lapik tu. Tak ada jadi terhutang ni Pak. Tapi kalau nak belok-elok, jangan kami minta minjam orang dapat Pak. Lain jelas nak. Pas waktu masuknya. Demikian Bapak dan Ibu, baru 3 terakhir saya sampaikan hanya beberapa menit atau beberapa detik. Yang dirindukan oleh surga orang yang suka puasa. Wasoim, orang yang suka puasa. Pertama talil Quran, yang kedua orang selalu menjaga lisannya, yang ketiga silaturahim, yang keempat orang yang mau berpuasa. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa dan salah kita, dan semoga Allah pembukaan wirid kita ini seterusnya selalu hendak diberikan berkah, dipelihara Allah Ta'ala jauh dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.